Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, bersama saya Fitri dari Men22 TV Jakarta. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Nur Pawaidudin selaku Kabak TO Kanwil Kemenak Daerah Khusus Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan Man22 juga selalu baik, lancar semuanya, kepala madrasahnya dan semua guru TU-nya. Terima kasih Bapak sudah berkenan datang ke Men22 Jakarta dan telah membuka dan menyampaikan materi workshop kali ini. Sebelumnya saya ingin tahu, sudah lama Bapak tidak berkunjung ke Men22. Bagaimana pesan Bapak melihat Men22 Jakarta sekarang? Dari dua sisi. Pertama dari sisi fisik, ternyata Men22 sudah lebih rapi. Rapi itu bukan karena gedungnya baru, tapi karena memang pengelolaannya yang bagus, kebersihannya ini sudah kelihatan lebih cantik gitu karena memang sudah lama. Yang kedua dari sisi pengelolaan, Man22 ya akhir-akhir ini sudah memiliki prestasi, salah satunya adalah nilai akreditasi yang cukup baik, bahkan nomor 1 Madrasah Aliyah di Jakarta Barat. Ini merupakan prestasi yang membanggakan, mudah-mudahan bukan hanya nilai akreditasi tapi juga implementasinya juga baik. Baik, seperti itu ya Pak. Materi yang Bapak sampaikan tadi sangat bernilai. Apa poin terpenting yang ingin Bapak tekankan pada audiens, khususnya di Men20 di Jakarta, Pak? Baik, jadi pertama tentu melalui Man22 TV ini saya menyampaikan, karena saya mau pensiun gitu, sekaligus juga kepada mungkin pemirsa untuk menyampaikan permohonan maaf atas segala khilaf dan dosa, baik sengaja maupun tidak, utamanya mungkin kebijakan yang tidak berpihak. Maka melalui forum ini saya minta maaf lahir batin kepada Bapak dan Ibu semua, guru-guru, pegawai Kementerian Agama di Provinsi DKI Jakarta dan juga secara nasional. Di dalam workshop ini saya menyampaikan beberapa pesan dari seorang tua yang mau pensiun. Ada beberapa hal. Pertama, bahwa madrasah itu harus berbeda dengan sekolah, terutama dari penguatan agama. Kenapa ini saya sampaikan? Karena orang tua menitipkan anaknya di madrasah itu pengen penguatan agama justru lebih dibanding yang ada di sekolah. Kita bangga bahwa di sekolah sudah banyak penguatan agamanya, kita bangga itu. Tapi kita sebagai sebuah lembaga tentu tidak boleh diam, tidak boleh berhenti untuk selalu melakukan inovasi penguatan agama. Jadi seimbang antara pengetahuan umum dan juga pengetahuan agama. Jangan hanya satu sisi umum saja, tapi agama. Salah satu tolak ukurnya adalah anak-anak kita memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, dan fokusnya adalah baik nggak sholatnya. Anak kita kalau sudah baik sholatnya, maka itu salah satu ukuran bahwa anak kita salah satu ya ukuran untuk akhlakul karimah. Baik, seperti itu Pak. Terkait sebentar lagi selesai masa tugas, boleh tahu apa yang selama ini menjadi motivasi Bapak berkarya di lingkungan Kementerian Agama khususnya di bidang pendidikan, Pak? Ya, saya memang dari awal PNS itu di dunia pendidikan. Walaupun hari ini terakhir saya tidak hanya di pendidikan tapi di bagian tata usaha, administratif, tapi memang concernnya di pendidikan. Maka karena concernnya pendidikan, harapannya adalah yang dari awal madrasah ini dilihat sebelah mata. Madrasah di nasional, utamanya di Jakarta, pertama masuk mencari siswa saja susah. Kapasitasnya mungkin harus 3 kelas tapi mendapatkan siswa hanya mungkin 13 gitu. Ini artinya menggambarkan pada tahun-tahun awal saya bekerja sebagai PNS, itu madrasah masih dilihat sebelah mata. Dengan proses waktu, dengan kerja keras guru-guru semua, dan juga mungkin dukungan dan dibuktikan dengan beberapa prestasi yang diberikan oleh madrasah, maka kepercayaan masyarakat muncul. Ini kepercayaan masyarakat terhadap madrasah luar biasa. Dibuktikan dengan apa? Dengan pendaftar di madrasah jauh melampaui kapasitas yang ada. Ini adalah salah satu tolak ukur, dan yang utama tolak ukurnya adalah bukan hanya itu. Anak-anak kita di Madrasah Aliyah, kalau ukurannya masuk ke PTN, prosentasenya cukup tinggi. Bahkan ada satu madrasah negeri yang memang hampir 90% itu siswa-siswinya diterima di PTN, termasuk Man22 ini. Artinya progresnya selalu naik, selalu tinggi yang diterima di PTN. Maka itulah motivasi dan kemudian kebanggaan saya menjadi bagian dari Kementerian Agama.
Dan sebagai orang Kementerian Agama, kami selalu loyal terhadap pimpinan, terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Baik, terakhir Pak, pesan atau nasihat Bapak untuk MAN 20 Jakarta terkait tema peningkatan mutu pendidikan. Ya, MAN 22 adalah salah satu MAN yang memiliki boarding. Maka pada saat berbicara mutu pendidikan, di samping melalui penguatan di boardingnya, tapi juga di regulernya. Tapi tolong boarding jangan hanya sekedar untuk bermalam saja, tapi harus ada penguatan-penguatan, apapun penguatannya silahkan. Mau pengetahuan umum, pengetahuan agama, maka titipan saya tolong dong, ini boarding yang baik, ya maka jadikan Madrasah MAN 22 ini menjadi madrasah unggulan, bukan hanya di Jakarta Barat, tapi syukur-syukur secara nasional. Baik, terima kasih Bapak. Baik, itu saja wawancara saya dengan Bapak Nur Pawaidudin. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama saya Fitri, muda, aktif, kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.